Baik dokter, mungkin untuk mengawali pertanyaan pada hari ini, izin untuk bertanya mengenai identitas dokter seperti nama, tempat tanggal lahir, dan domisili dokter. Ya, nama saya singkat saja, nggak ada tambahnya, Kuswaji, Koes. Jadi harus ejaan lama, DJ yang belakang, ejaan lama juga. Tempat lahir, Bojonegoro, itu tadi yang dekat Tuban. 15 September tahun 40. Jadi saya sudah 81 tahun sekarang. Jadi yang di depan saya ini sungguhnya adalah cucu. Karena cucu saya pun sudah kelas 3 SMA. Jadi kan beda setahun. Amin. Alhamdulillah dokter, sehat selalu dok. Amin. Baik dokter, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, boleh diceritakan sedikit dok mengenai riwayat pendidikan dokter dan kesibukan dokter pada saat ini? Loh, kalau pendidikan saya kan semuanya sudah berakhir pada tahun ya terakhir ya sudah tahun 20 berapa? Malah bukan 20. Ya tahun 2000 gitu sudah berakhir. Tidak lagi ikuti pendidikan, tapi yang memberi pendidikan saja. Tuh. Nanti itu akan kelihatan mengapa begitu. Jadi, namun kesibukan saya masih meneruskan apa yang tahun 2005 itu sampai dengan tahun 2017 saya itu masih bekerja membangun kampus Unpad Jatinangor. Nah, pembangunan Jatinangor itu sampai dengan tahun 2007 ketuanya saya diangkat sebagai komisaris utama PT M3-nya milik Unpad yang juga untuk mengembangkan badan usahanya Unpad. Baik dokter, terima kasih banyak dok atas jawabannya. Ternyata sejarahnya panjang ya dok, perjalanan panjang. dokter selama Nanti ini. saya tunjukkan lewat itu beberapa gambar. Ya, baik dokter, terima kasih banyak. Untuk pertanyaan selanjutnya dok, akan disampaikan oleh salah satu rekan saya, dokter bernama Fadila. Untuk Fadila, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Naja. Untuk pertanyaan selanjutnya dok, boleh diceritakan kepada kami apa alasan atau motivasi dokter pada akhirnya memilih jalan karir untuk menjadi dokter dok? Ya, jadi kenapa saya masuk fakultas kedokteran? Itu karena ya memang dari pihak keluarga sampai tingkat kakek nenek saya itu tidak ada yang jadi dokter, sehingga saya pikir bisa dicoba ini, meskipun juga khawatir gitu, kenapa kok sampai banyak yang tidak jadi dokter. Kemudian mengapa saya lalu malah berbelok arah, yaitu tadi saya katakan bahwa pada waktu saya belum lulus sebagai dokter itu sudah direkrut, karena pada waktu itu tidak ada dosen. Saya pada waktu lulus sarjana sudah diangkat menjadi pegawai negeri sebagai asisten ahli di bagian biokimia. Kemudian setelah lulus itu di mana saya juga ingin spesialisasi penyakit dalam, baru masuk seminggu sudah dipanggil kepala bagiannya. Untuk waktu itu kepala bagian adalah Prof. Suwardi yang
menjabat juga sebagai wakil dekan akademik, jadi wakil dekan 1. Yang menyatakan bahwa saya harus memegang bagian biokimia. Saya tidak bisa dalam organisasi kedokteran, tapi harus mengembangkan pendidikannya saja, terutama lalu pada pendidikan kedokteran, di samping tentunya ya Unpad secara keseluruhan. Oke, baik, terima kasih dokter. Wah, menarik sekali ya berarti motivasi waktu mau menjadi seorang dokter ya dok. Terima kasih juga untuk tadi dikenalkan untuk beberapa profesor-profesor walaupun kami belum bertemu dok. Oke dok, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Mafaza. Untuk Saudari Mafaza dipersilakan waktunya. Baik, terima kasih Kemal. Untuk selanjutnya dok, pertanyaannya mengenai keorganisasian dok. Boleh diceritakan organisasi apa saja yang dulu pernah dokter ikuti selama menjadi mahasiswa kedokteran? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Dimaksudnya pada waktu menjadi mahasiswa? Betul dok. Ya, pada waktu menjadi mahasiswa saya memang hanya di dalam saja. Jadi ya sebagai mahasiswa saja, saya nggak banyak ikut di dalam organisasi-organisasi itu. Mengapa? Karena ya menginginkan supaya secepatnya selesai, karena katakanlah tahun 59 sampai dengan 67 itu kita itu kalau ujiannya lisan. Kemudian kalau misalnya ada mata kuliahnya biokimia sama ilmu faal gitu, kalau pada waktu ujian saya jatuh biokimia, maka saya diwajibkan ngulang setelah 1 bulan belajar. Kalau kemudian saya ngulang biokimia, saya lulus, tetapi faalnya malah jatuh waktu ditanya faal, ya itu jadi drop out. Jadi sangat tidak efisien kan, memboroskan waktu dan memboroskan uang tentunya. Karena itu lalu mulai tahun 64 itu segalanya mulai diperbaiki dan kita mulai masuk kepada ya perbaikan-perbaikan. Baru tahun 84 kita itu sistem kredit semester, dan baru pada tahun 2000 gitu, 98 itu student center learning. Baik dokter, kita berlanjut pada pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh salah satu rekan kami yang bernama Torik. Untuk Torik dipersilahkan. Baik, terima kasih Naja untuk waktunya. Dan yang saya dok, jadi selama menjalani perkuliahan di pendidikan dokter ini, pasti akan ada pengalaman yang membuat kondisi kita menjadi down ya dok. Jadi apa motivasi dokter agar dapat bangkit dari kondisi down tersebut selama menjadi mahasiswa? Terima kasih dok. Tentunya kalau itu cita-cita kita, ya ada masa-masa down karena kita itu dulu itu ada yang namanya ulangan ya. Ulangan itu seperti di SMA. Sebelum ujian itu ada pra-ujian gitu yang kita sebut ulangan dari mata-mata kuliah yang diujikan. Itu kalau mata kuliah sebelum uji lisan, tapi ulangan itu tertulis, dan waktu tertulis itu jelek ya kita down betul. Karena takut nanti di lisan saya begini lah kumaha tuh. Itu berarti kalau saya jatuh mengulang 1 tahun. Jadi
Kalau kita sudah punya cita-cita, tentunya itu yang menjadi penyemangat. Tapi kalau kita ragu dengan apa yang saya pilih, malah kita merasa bahwa aduh, apakah saya bisa menyelesaikan atau enggak, artinya galau, ya itu salah, itu tidak boleh. Jadi apalagi kalau kurikulum sekarang ya, kurikulum sekarang itu kalau kita betul-betul melaksanakan dan mempelajari dengan betul, itu pasti akan bisa. Baik dok, pertanyaan dari Gabriel tadi, apa yang selama ini menjadi motivasi sekaligus penyemangat dokter untuk terus berjuang dalam karir menjadi seorang dokter? Ya, jadi boleh dikatakan saya itu karier sebagai dokter itu sudah boleh dikatakan tertutup pada waktu saya menjadi dekan. Karena untuk menjadi dekan itu banyak hal yang perlu ditinggalkan pada saat itu. Karena segalanya tidak mudah seperti sekarang, bisa lewat Zoom, bisa lewat telepon genggam, macam-macam gitu enak. Tapi kita kalau mengadakan pertemuan kan harus pertemuan juga, kalau harus pergi ke Jakarta juga, bahwa kendaraan-kendaraan juga tidak semudah sekarang gitu. Sehingga dengan sendirinya kita itu harus berpikiran tidak jadi dokter spesialis pun ya oke. Sehingga kalau kita ingin menerapkan student centered learning, tentunya banyak hal yang perlu dikerjakan agar supaya proses learningnya berjalan dengan sebaik-baiknya, lulusannya bisa bersaing secara nasional, bahkan yang kita harapkan secara global. Dan banyak sudah lulusan Fakultas Kedokteran Unpad ini yang dikenal secara global. Baik, terima kasih dokter atas pemaparannya. Sebelumnya mohon maaf dok, kamera saya tiba-tiba bermasalah di sini, jadi saya tidak bisa menampilkan video saya sendiri. Mungkin untuk pertanyaan terakhir sesi talk show hari ini akan saya sampaikan sendiri ya dok. Sebagai penutup wawancara, apakah ada dua patah kata inspirasi yang ingin dokter sampaikan atau berikan kepada kami dok sebagai mahasiswa kedokteran? Ya, jadi sebagai mahasiswa kedokteran, untuk pendidikannya itu harus bersemangat. Tapi dalam bersemangat ini, karena kedokteran itu mengharapkan orang yang tidak hanya ahli di dalam ilmu atau terampil di dalam melaksanakan tindakan, tetapi juga harus memiliki budi pekerti yang baik. Dan dalam hal ini antara lain adalah hubungan antar manusia itu sangat penting bagi seorang dokter.